Gagal ginjal merupakan penyakit kronik yang menjadi permasalahan kesehatan global maupun di Indonesia. Berdasarkan data terakhir dari Riskesdas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2019, setidaknya 2 juta orang di Indonesia mengalami gagal ginjal. Kondisi ini tidak membedakan usia dan bisa menyerang siapa saja, baik itu teman, kerabat, ataupun kita sendiri. Individu dengan penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, autoimun, dan kelainan bawaan seperti ginjal polikistik dan glomerulonefritis adalah kelompok yang paling rentan. Sebagai pengobatannya, sebagian besar individu memilih melakukan cuci darah menggunakan mesin hemodialisa ataupun menggunakan CAPD. Cara terbaik untuk dapat beraktivitas normal setelah gagal ginjal adalah menjalani transplantasi ginjal. Hingga saat ini, terdapat 10 fasilitas kesehatan yang melayani transplantasi ginjal, terutama di RSCM yang mengerjakan 80% transplantasi di Indonesia dan merupakan institusi pertama yang menyediakan tim transplantasi ginjal khusus di Indonesia. Sayangnya, kapasitas transplantasi ginjal yang dilakukan saat ini belum dapat mengimbangi besar kebutuhan jumlah calon resipien di Indonesia. Selain kekurangan donor, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat membatasi mereka yang mungkin sebenarnya ingin mendonorkan ginjalnya. Padahal, ribuan orang yang menunggu ginjal tersebut adalah individu yang masih produktif dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Semenjak saya terdiagnosis penyakit ginjal tuh, saya udah jarang banget bermain sama teman saya lagi. Kalau yang pakai mesin, muntah-muntah, pusing, tensi tinggi, kejang. Menurut saya, transplantasi ginjal ini memberikan kesempatan hidup saya kedua. Terus saya sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan ini. Jadi misalnya nonton film lagi, minumnya nggak ada dibatas-batasin lagi. Itu makannya juga udah banyak. Transplantasi ginjal menyelamatkan hidup saya. Ayo, donorkan ginjal Anda. Mendonasikan organ adalah pilihan pribadi. Karena itu, semua orang dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Tentunya, menjadi donor adalah tindakan yang sangat mulia. Tetapi, kita juga dapat membantu teman atau kerabat yang menderita gagal ginjal dengan menyebarkan informasi yang tepat, membantu penggalakan program donasi organ, membantu mempromosikan donasi organ sebagai salah satu bentuk amal. Karena itu, kontribusi apapun yang kita berikan dapat bermakna untuk mereka yang menderita gagal ginjal. Kontribusi kitalah yang dapat mengubah kehidupan mereka. Selain itu, ginjal donor pun tidak harus berasal dari orang muda atau berkaitan darah dengan calon resipien. Siapapun dapat menjadi donor, sekalipun seorang individu yang memiliki ginjal sehat dalam kondisi kritis, ia dapat memutuskan untuk memperbolehkan ginjalnya didonorkan setelah ia meninggal. Namun, perlu diingat bahwa donor bukan ajang jual beli organ ataupun interaksi transaksional. Motivasi harus didasarkan keikhlasan, empati, dan cinta kasih untuk sesama kita yang tidak dapat menikmati kehidupan normal karena gagal ginjal. Tentu tidak. Menurut National Kidney Foundation di Amerika, dari 4.000 pendonor hidup tidak memiliki resiko gagal ginjal atau kematian yang berbeda dengan populasi normal. Kemudian, bagi pendonor ginjal setelah meninggal, dampak positif dirasakan oleh resipien dan keluarga pendonor. Bagi resipien, menerima ginjal adalah kesempatan kedua untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat dan orang banyak. Karena sudah dikerjakan secara rutin di Indonesia, prosedur ini dilakukan secara aman dengan luka yang seminimal mungkin. Video ini dibuat untuk mengingatkan kita semua bahwa selalu ada cara untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan kehidupan kedua bagi orang yang kita cintai. Oleh karena itu, mari kita jaga selalu kesehatan dan ginjal kita, karena mungkin kehidupan seseorang dapat bergantung di tangan kita. Terima kasih.